Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Kepala SDN Tanjung Duren Selatan 01 Ibu Siti Aminah. Perpustakaan berkas kita untuk akreditasi perpustakaan sudah sampai mana, dan batasnya sebenarnya sih nggak ada batas, tapi kalau sudah selesai segera kita harus upload seperti itu ya. Apakah nanti mau kita agendakan lagi Pak Asep, misalnya untuk Selasa depan kita fokus untuk pemberkasan akreditasi perpustakaan. Yang selanjutnya insya Allah kalau PKG sudah teman-teman ya, kalau untuk yang PNS dan P3K. Tapi mohon maaf, semalam saya buka lagi biasa untuk P3K, rankingnya belum muncul lagi. Terpaksa nanti awal-awal bulan saya harus WA lagi, harus minta tolong dimunculkan lagi untuk nama-nama P3K SDN Tanjung Duren Selatan 01. Yang paling utama mungkin tadi saya udah ngomong sama Pak Asep bahwa kita sudah ada 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat ya. Dan ini kegiatan ini harus ada koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua murid ya. Kenapa? Karena memang orang tua murid harus memantau aktivitas anak-anak yang di rumah, seperti bangun tidur, sholat, tidur malamnya, terus belajar di sekolah, di rumahnya seperti apa. Itu juga yang harus kita bahas dengan orang tua murid supaya hasil karakter yang kita tanamkan ini benar-benar bisa berhasil. Dan kebetulan sudah saya kirim 3 jurnal ya, 3 jurnal. Monggo teman-teman nanti sikapi, maksudnya gini, teman-teman mau bikin di situ kelas masing-masing silakan. Nah tadi saya juga bahas sama Pak Asep, kita berikan aja soft copy-nya ke orang tua murid. Nanti terserah dia mau print berwarna atau dia mau print hitam putih, ya terserah seperti itu. Kenapa? Ada yang banyak lembarannya kayak gitu ya. Minimal kalau memang itu nggak ada sampai lebih ya, kalau sebulan itu selembar itu 12 lembar paling ringan, karena ada 7 aktivitas, seenggaknya lebih dari 50 lembar kayak gitu. Dan kebetulan ini kan baru tumben nih di semester 2 ini, jadi memang kita belum sempat menganggarkan untuk kegiatan fotokopi kayak gitu. Nah, saya juga tadi bahas dengan Pak Asep bahwa mohon maaf sebelumnya, kenapa saya sama Bu Astuti kemarin nanya ya, Bu Astuti yang penanggung jawab eskul perkusi ya. Kenapa saya kemarin tuh minta pelatihnya udah 1 dulu kayak gitu. Karena saya sebenarnya kemarin tuh belum memastikan. Jadi kemarin saya tanya sama Bang Wahyu, Bang, mohon maaf, kok aku lihat di RKS, jadi gini, RKS 2025 itu dibuatnya setahun sebelumnya, kayak gitu. Jadi anggaran yang 2025 ini dibikinnya sebelumnya, setahun sebelumnya. Nah, jadi di RKS kita, mudah-mudahan saya salah ya, di RKS TDS 01 tahun 2025 itu eskul perkusi nggak ada, yang ada eskul tari. Nah itu saya tanya nih, Abang kok bisa berubah? Itu katanya usulan dari Bu Titi. Alasannya kenapa? Karena dulu perkusi kurang jalan, katanya gitu. Makanya saya kaget. Nah kalau saya lihat lagi, perkusi di kita itu bagus ya, bagus. Makanya saya bilang saya tetap mau mempertahankan perkusi itu. Tetapi yang saya bingung, ya kan, sekali datang itu 250 kali 2 udah 500, 10 kali pertemuan 5 juta. Nah itu ya, makanya saya bilang gini, kalau bisa perkusi 1 tari 1 ya, jadi kita bisa
menutupilah seperti itu. Kekurangan-kekurangan nggak terlalu banyak kita tutupi. Dan saya belum ngobrol ke Pak Fahmi. Kenapa ya? Tetap memang kita yang sudah merencanakan itu kayak gitu. Dan kalaupun ada perubahan itu nanti di bulan Juni atau Agustus kayak gitu. Itu ya teman-teman. Jadi makanya saya bilang kemarin sama Kak Hansnya, boleh nggak Kak kalau Sabtu dulu? Nggak bisa Bu, capek banget ngajarnya. Capek banget kayaknya sampai kayak gitu. Bukannya capek lagi tapi capek banget kayak gitu. Ya dalam hati saya semua kalau ngajar semua juga capek kayak gitu. Ya kan? Kayak gitu sih. Cuma itulah yang masih saya pikirkan. Memang belum saya koordinasi dengan Pak Fahmi karena saat ini sudah ditutup untuk tahun 2025. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harap maklum. Insya Allah kalau saya kan gini, kita sudah lihat perkusi ini alhamdulillah sudah bisa tampil ketika senam. Walaupun mungkin kalau belum untuk lomba-lomba ya kita belum, karena memang kita belum mempunyai alat marching band yang cukup lah atau memenuhi standar lah untuk ikut lomba seperti itu. Jadi saya bilang pelan-pelan ya Kak. Saya bilang kalau saya anggarkan tahun ini nggak bisa, karena insya Allah kalau ada perubahan dan anggarannya ada insya Allah. Kenapa? Karena marching band itu harganya berapa tadi Pak? 37 juta. 37 juta itu harga dari Kak Hansnya atau Suhendro-nya kayak gitu. Ya, itu yang perkusi. Insya Allah saya tetap kita jalan. Walaupun bagaimana pasti bisa. Kalau saya berpikir seperti itu. Terus satu lagi sebelum jam 2, teman-teman, insya Allah senam kepala sekolah plus rakor ya itu jatahnya TDS 01. Karena saya 25 tahun saya tanya teman-teman, ternyata TDS yang belum pernah kayak gitu. Ya sudah kalau kayak gitu mungkin perkiraan saya di tanggal 25 Januari. Saya mau berharap pengennya saya kalau memang musim hujan mendingan mundur kayak gitu ya. Tapi kalau memang nanti K3S bilang hari Jumat K3S bilang tanggal 25 ya kita siap. Cuma nanti saya mau ngobrol juga dengan beberapa teman, kita mau menyiapkan apa untuk konsumsinya, karena kalau di sini beda dengan di gugus saya yang di Wijaya Kusuma ya seperti itu. Karena di sini sekolah swastanya kurang kompak ya, karena memang saya sebenarnya udah nawarin di grup saya. Maksudnya saya tawarin gini, ayo Bapak Ibu sekolah mana yang bersedia untuk jadi tempat istilahnya senam bersama dan rakor. Tujuannya apa? Saya bilang kalau swasta biar teman-teman tuh tahu sekalian promosi sekolah. Tapi sampai saat ini udah 2 minggu nggak ada yang jawab. Berarti kan pada nggak mau kayak gitu. Ya udahlah Bismillah, saya bilang resikonya memang konsumsi semuanya itu kita yang tanggung kayak gitu. Ya teman-teman ya, nanti kita diskusi mau apa dan mau kita libatkan untuk jaga standnya atau orang tua murid atau kita aja yang bergerak ya nanti kita bahas kayak gitu. Kalau kita bahas sekarang takutnya nggak cukup Pak. Ini udah mau jam 2 seperti itu. Dan yang terakhir, belum terakhir ya. Kita bikin ada RKT dan RKJM. Kalau RKT rencana kerja tahun 2025. Jadi RKT yang mau kita bikin bukan per tahun pelajaran, tapi per tahun anggarannya. Dan dari mana sumber datanya? Dari rapot pendidikan tahun 2024. Walaupun kalau dilihat kita yang kurang adalah kualitas pembelajaran. Kalau iklim keamanan juga ya. Dua itu, dan itu sudah kita perbaiki dengan banyak mengadakan pelatihan maupun kita sosialisasi mengenai bullying. Tapi tetap untuk tahun 2025 sampai bulan Juli itu dulu yang harus kita perbaiki. Insya Allah mudah-mudahan sebelum bulan Maret rapot pendidikan tahun 2024 akan rilis. Saya juga deg-degan nih hasilnya seperti apa. Tapi itulah yang harus kita perbaiki nanti untuk satuan pendidikan.
Yang kedua adalah RKJM, rencana kerja jangka menengah. Ya, itu juga nanti harus kita perbaiki, dan mungkin nanti saya sudah bagi tugas sama Pak Asep, kita bagi tugas nanti mungkin sebelum kita sahkan, karena disahkan aja oleh 4 pejabat, 5 pejabat. Makanya saya bilang, Masya Allah, disahkannya sampai 4 pejabat Sudin plus 1 dinas. Saya bilang sampai seperti itu banget gitu. Tapi itulah ya yang diminta oleh atasan kita. Itu ya teman-teman, nanti insya Allah kalau sudah tersusun kita rapatkan lagi Pak Asep, biar teman-teman tuh tahu rencana kerja tahunan kita apa, rencana kerja menengah kita apa, seperti itu. Yang terakhir, hari ini kita akan mengisi perencanaan ya untuk teman-teman supaya kita satu persepsi, dan teman-teman ketika ada kendala bisa ditanyakan oleh Pak Asep. Dan memang sengaja saya nyuruh Pak Asep, saya daftarkan Pak Asep. Kenapa? Pertama karena kita sebagai sekolah penggerak, jadi contoh buat sekolah-sekolah lain. Dan memang yang diusulkan itu hanya 4 orang guru, kayak gitu, 4 orang guru dan sekolah kita yang sudah sosialisasi walaupun baru ke guru-guru, kayak gitu. Dan perencanaan ini terakhir harus tanggal 31. Yang berbeda lagi, kalau tahun 2025 sudah sinkron dengan EKIN. Jadi kita nggak boleh telat, nggak boleh terlena, ya, supaya SKP kita benar-benar kedetek di BKN, seperti itu. Itu yang diharapkan. Makanya saya kemarin sama Pak Fuad kalau bisa sebelum sinkron dengan EKIN kita ya ada sosialisasinya, ada pelatihan lagi untuk kita, baik guru maupun kepala sekolah. Kenapa? Supaya kita nggak rancu. Ternyata 2024 DKI belum termasuk kota yang sinkron dengan PMM dengan EKIN. Jujur saya bilang, kalau saya sendiri, saya sudah download baru sasaran kerja guru-guru, tapi tidak bisa ke penilaian dan evaluasi. Ternyata benar, saya sempat, mohon maaf ya teman-teman, saya sempat stres. Bukan stres apa, stres bingung gitu. Kok ini kota Jakarta, kenapa dia tertinggal dengan kota yang lain, provinsi yang lain, seperti itu. Saya gitu, kebetulan saya ikut pelatihan dengan teman-teman se-Indonesia lah ya gitu. Saya sempat tanya, Bun, kenapa saya kok tidak bisa sinkron kayak gitu. Terus saya tanya lagi, kenapa Jakarta per triwulan, sedangkan narasumber saya Pak siapa namanya itu dia per bulan kayak gitu. Ternyata informasi yang beredar bahwa setiap BKD itu berbeda-beda tekniknya, dan untuk DKI ternyata tahun 2024 belum sinkron. Insya Allah tahun 2025 ini baru akan sinkron, dan nanti mungkin kita akan pakai SKP yang yang online lah ya, seperti itu. Kalau sekarang kan teman-teman kemarin tanda tangan ya, itu masih namanya SKP manual kayak gitu. Itu saja dari saya, takutnya nanti waktunya habis untuk membahas kegiatan ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih teman-teman, semangat selalu dan salam sehat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu arahannya. Sedikit saya bisa tanggapi mengenai ekskul tadi Bu. Tadi saya sudah panggil yang bersangkutan, tinggal nanti saya lapor ke Ibu aja. Baik teman-teman, kita langsung mengarah kepada pengelolaan kinerja. Sekali lagi kita konsentrasi ke laptopnya, karena di handphone sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ibu bapak buka pengelolaan kinerja di HP tidak ada, sudah dihapus. Jadi harus pakai laptop. Ya, baik. Mudah-mudahan ibu bapak teman-teman masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu berkenaan dengan pengelolaan kinerja, bahwa pengelolaan kinerja di tahun 2025 kita hanya sekali membuatnya, ya, hanya sekali, tidak upload berkas dan tidak berbasis poin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka
Sudahkah ibu bapak masuk? Sudah dibuka? Sudah masuk sampai mana? Sampai sini. Oke. Mohon diingat, pertama kali ketika membuka ada pengecekan data. Ya. Teman-teman sudah yakin ya bahwa datanya sudah benar ya. Sebab kalau sampai sudah diklik lanjut nanti mengubahnya harus perlu proses. Gitu ya. Data sudah yakin benar, kemudian sudah masuk. Saya buka juga terbinya saya. Sudah 2025 ya, sudah ganti periode teman-teman ya. Karena saya sudah membuat, jadi saya sudah ada di sini lihat perencanaannya. Baik, langkah pertama kita diarahkan untuk melihat pada 5M. Oh iya lupa, karena saya sudah sih ya. Pertama periodenya diubah, sudah 2025. Oke, klik pilih. Kalau sudah ibu bapak ubah status pegawainya yang di kanan sebelah kiri jadi pegawai, status guru ubah jadi pegawai. Satu-satu ya, satu langkah ya, jangan ada yang mendahului walaupun sudah paham, biar enak. Sudah berubah jadi pegawai? Kendalanya apa? Maksudnya lupa kali. Udah di reset. Pakai yang mana? Biasanya buka gitu. Ini lagi nggak bisa, tadi minta tolong Pak Jani, udah dikasih paspor baru tetap nggak bisa. Biasanya ada penambahan paspor dari Pak Jani yang ditambahin. Iya. Tambah ini kali, simbol atau apa gitu. Itu dari pertama berarti ya? Tapi udah cek data kan? Kalau 3A itu hari pertama ya? Dulu nunggu Bu Irma, belum bisa belum? Tolong Bu Dewi. Yang lain udah masuk ke situ ya? Udah masuk semua ke situ ya? Ya, lihat datanya, pangkat, golongan, Mana? nggak sama ini. Kalau pertama kan kayak gitu. Iya. Ada yang udah benar. Udah benar data. 3B. 3B kan? Yes. Yes. Ya, data sudah benar. Klik yang biru. Sudah? Oke. Sudah berubah jadi pegawai ya. Kalau sudah diklik pegawai ke sini. Betul? Mulai dulu, klik mulai. Ada isian. Kalau ada isian diisi dulu. Pilih aja kan, tinggal pilih, bukan diketik. Hah? Sudah? Simpan. Pastikan sudah benar ya. Baik, klik mulai. Pojok kanan atas. Langsung begini. Ada yang masih isi data? Cek data kepegawaian sudah? Kesini dulu biar bareng. Udah sampai sini? Belum. Iya, makanya sampai sini dulu berhenti ya. Ya. Udah ke sini? Ada yang masih belum sampai sini? Udah. Baik. Ibu bapak tolong perhatikan.
perhatikan di sini kita diarahkan dulu untuk menuju pada tugas pokok 5M. Ya, mulai dari merencanakan, membimbing, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi. Yang kelima adalah memilih tugas tambahan. Melaksanakan tugas tambahan. Kalau yang di 2024 ketika kita berkaskan tugas tambahan. Nah, sekarang Ibu Bapak diminta untuk mengisi tugas tambahan. Ya, ini kan saya ya. Karena saya dari tahun 2 tahun sebelumnya memang ditugasi ini tugas tambahannya untuk menangani ABK. Kalau Ibu Bapak yang mendapat tugas ekskul, pilih ekskul. Baik pramuka dan sebagainya itu ekskul, karena tidak disebutkan nama ekskulnya. Ya. Kemudian yang lain jangan semuanya ekskul, piket. Gitu ya. Di sini kan yang pembina ekskul sama Pak Hartono, Bu Astuti, Pak Hendra, Bu Rosi. Enggak ya? Oh, bilang jawab Injil sama Bang Sampah tidak masuk ya. Oke, itu aja ya. Itu aja kan. Selainnya silakan isi piket saja. Ayo pilih. Pelan-pelan pilihnya. Tanda panahnya yang penting biar turun. Selain pembina ekskul piket saja. Tapi sekarang sudah seperti lalu kan? Ya. Piket ada di tengah-tengah sepertinya. Ekstrakurikuler bawa terus yang bawa terus pelan-pelan. Udah di bawah piket. Bu Irma lihat sini aja dulu. Nanti gampang. Iya, betul. Sudah? Sudah diisi semua? Kalau sudah, klik ke praktik kinerja. Oke. Jangan gambar dulu. Nih, tolong simak baik-baik. Karena sewaktu-waktu ibu bapak disuruh minta jadi narasumber, bisa. Ini. Kita diarahkan di sini teman-teman. Ayo lihat sini. Kalau di kelas saya bilang pernah lihat bambu putar di atas kepala. Itu kabel apa? Oh, kabel. Baik, teman-teman, saya lanjut. Untuk pengelolaan kerja di tahun 2025 sudah secara khusus kita langsung diarahkan pada kelemahan rapor satuan pendidikan kita. Ada 2, iklim keamanan satuan pendidikan. Sekarang satuan pendidikan sebutannya ya teman-teman, bukan sekolah lagi, bukan rapor sekolah, utamanya diganti jadi satuan pendidikan, cuma ganti istilah. Dulu kan sekolah. Nah, dari 2 kelemahan yang ada di rapor satuan pendidikan kita antara iklim dengan kualitas pembelajaran, sudah secara spesifik kita langsung diarahkan ke kualitas pembelajaran. Ya, sudah langsung diarahkan ke situ. Ada 3 dimensi ini, kalau diklik kita diarahkan ke rapor. Nah, kita langsung diarahkan ke kualitas pembelajaran, bukan ke iklimnya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa iklim keamanan sekolah kita naik nilainya. Karena sudah langsung, ini bukan kita yang milih sekolah, bukan. Langsung. Ada 3 dimensinya. Ada manajemen kelas, ada dukungan psikologis, ada metode pembelajaran. Nilai kita sudah baik. Itu baik. Nah, dari 3 dimensi itu diarahkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikatornya. Mulai dari manajemen kelas. Manajemen kelas ada 2. Kemudian dukungan psikologis ada 3. Dan
metode pembelajaran ada 3. Masih ingat minggu lalu saya katakan dari sini perlu kejujuran diri kita. Jadi jangan dibahas sama, kan kita satu level, satu rombel. Jangan pilih ini aja, nggak boleh. Harus jujur nih, dari dimensi yang ada ini, di mana sisi kelemahan kita, kekurangan bukan kelemahan. Di mana sisi kekurangan kita untuk kita tingkatkan pada saat ini. Apakah teman-teman di manajemen kelas, apakah di media pembelajaran dukungan psikologis atau di metode? Silakan teman-teman renungkan dulu. Jangan langsung pilih. Jangan lihat mudah susahnya, tapi di mana dimensi yang kita rasakan kurang. Metode ada 3 pilihan. Dukungan psikologis ada 3 pilihan. Dan manajemen kelas ada 2. Sepertinya tahun lalu ini kita sudah pilih 2 di atas itu, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, ibu bapak di mana masih merasa sisi kekurangan yang harus kita lengkapi. Ayo silakan. Misalkan ibu bapak pilih umpan balik, klik umpan balik. Misalkan ibu bapak kurangnya di dukungan psikologis bidang ekspektasi pada peserta didik, klik. Saya mau pilih saja metode pembelajaran, misalnya saya masih merasa kurang, mana dari 3 karakter itu yang kita pilih. Jelas nggak maksudnya? Ya. Kita lihat dulu, saya masih gimana sih kurangnya kalau ngajar, karena ini kualitas pembelajaran. Saya kurangnya metode pembelajaran bagian instruksi pembelajaran gitu. Instruksi berarti selama ini kita mengajar instruksinya kurang karena kurang nyampai dan sebagainya. Silakan teman-teman pilih dulu sebelum dilanjut ke berikutnya. Iya sekarang, masa besok? Pilih dulu. Nanti tolong diwakili teman-teman, nggak usah semua yang nanti waktu kejauh. Tolong nanti diwakili 1 orang, nggak apa-apa, ungkapkan kenapa teman-teman pilih itu. Karena sebenarnya kan harus persetujuan kepala sekolah. Gitu. Beberapa 1 rombel 1 orang deh wakili. Ya silakan teman-teman. Pilih, ayo pikir. 3 ya? 1. Banyak amat 3. Ada yang layarnya tadi nih. Oh, ya. Pilih metode silakan, pilih dukungan psikologis silakan. Pilih salah satu. Kita mau pilih dimensi dukungan psikologis, berarti kita klik ya, Diklik aja. klik ya. Yang mana indikatornya yang mana? Kan ada 3 nih. Pilih 1 di antara 3. Yang mana? Perhatian dan kepedulian. Silakan kalau Bungul merasa itu yang harus saya tingkatkan. Tidak harus sama. Kalau sama secara kebetulan nggak apa-apa. Tapi jangan diskusi. Kita pilih yang ini aja yuk. Gitu. Jangan. Sekali lagi kejujuran diri dibutuhkan memang. Kalau nggak begitu nanti sama misalnya semua. Hati. Ayo silakan. Kita punya waktu 50 menit. Mudah-mudahan selesai ini sih. Kan ibu lihat dengar langsung, jadi nggak perlu repot-repot langsung. Kecuali misalnya ibu merasa ini panggil kita ngobrol. Bisa saja nanti kepala sekolah arahkan. Misalnya Bu Laura pilih perhatian, Bu Laura kalau bisa Bu Laura ekspektasi aja gitu, boleh gitu misalkan. Keteraturan suasana kelas berarti ini apa? Keteraturan suasana kelas boleh kalau Bu As masih merasa kurang puas. Anak saya itu masih banyak terganggu dari luar. Kayak tadi ada di sana sama sekali nggak konsentrasi. Diklik ya? Ya diklik nanti dia seperti ini. Ada kotak tulis biru.
Iya, sesuai keinginan kita. Sesuai yang kita rasakan bahwa saya perlu meningkatkan di bagian ini gitu. Silakan. Ini dari 3 dimensi ini. Pilih satu. Pilih satu kan? Ya, pilih satu. Dari 3 dimensi. Dari 3 dimensi, masing-masing dimensi kan ada karakternya masing-masing. Ya. Manajemen kelas ada 2, media pembelajaran Itu pilih 2. satu gitu. Pilih salah satu dari 8 karakter yang ada. Jadi jangan gini teman-teman, ini pilih satu, ini pilih satu, ini pilih satu, tidak. Dari 8 pilih satu. Satu. Saya ekspektasi Pak. Ya, silakan. Pokoknya aku maunya ini deh karena aku merasa kurangnya ini nih gitu. Ya. Ya, musim ini gimana? Kelas aku itu kan kalau dikasih pertanyaan, nah itu kan kurang aktif. Atau enggak kalau aku belum bisa umpan balik. Harusnya jangan tanya. Nanti saya yang tanya. Iya. Bu Sumini kan merasa kelasnya seperti itu. Berarti saya harus apa nih? Supaya anak-anak bisa paham dengan pertanyaan saya pilihnya yang mana? Gitu kan? Apakah saya perlu dukungan psikologisnya? Apakah saya perlu keteraturan atau disiplin? Atau saya pilih ekspektasi atau umpan balik? Atau aktivitas interaktif? Nah, saya maunya ini aja deh. Kan ada uraian di bawahnya. Saya harus apa nanti? Itu kan? Barisan sini sudah dapat semua? Dimensinya ada 3 Bu Mini, pilih salah satu. Iya Bu. Masing-masing dimensi ada indikatornya. Iya, ada indikator. Iya, kan ada penjelasannya di bawahnya tuh. Apa yang harus kita lakukan nanti? Pokoknya dari 8 ini kita Pilih satu dari 8. dari 8 bagian dimensi. Ya, Pak Ustaz. Kenapa? Indikatornya pilih berapa itu tuh? Kalau kita udah pilih satu, indikator kompetensinya. Ini sudah dipilih satu kan ini dulu. Ya. Udah? Dari sini baru nanti kita ke indikator kompetensi. Berapa sih tapi ya? Satu. Satu aja ya. Satu. Ini pilih satu. Nanti kompetensi dasarnya juga kita pilih satu. Indikator kompetensinya pilih satu setelah ini. Ini udah semua belum? Sudah? Sampai belum? Yang masih indikator itu yang kita merasa kesulitan dan mana? Iya. Iya, iya betul. Merasa kesulitan. Nanti misalnya nanti Pak Ustadz pilih yang ini misalkan. Nanti pilih indikator yang sesuai dengan dimensi ini. Yang kita ada kelemahan. Iya, yang mau kita pengembangannya. Nanti pengembangan kompetensinya sesuai dengan ini. Ya. Ini udah diklik belum? Udah diklik. Satu ya. Kalau sudah diklik kan dia ada warna ini kan? Ada bingkai biru kan? Nih. Tuh, gitu kan? Oke, kalau sudah klik ke pengembangan kompetensi. Kalau sudah diklik di bawah Nah, ini perhatikan ini. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda yang sesuai dengan dimensi tadi yang kita pilih. Yang menunjang gitu. Jangan aku ini aja enggak, harus sesuai. Nah, ini ada 12 indikator kompetensi dari 4 kompetensi guru. Ya. Coba Ibu Bapak klik, kan dia akan muncul. Nah, Ibu Bapak pilih dah yang sesuai dengan dimensi tadi. Iya, ini kan yang keluar ini turunan dari yang kita pilih tadi. Ya, bagian dari pendukungnya. Ini 4 indikator atau 4 kompetensi guru yang sudah diubah menjadi indikator 12 kemarin saya sampaikan. Nah, pilih salah satu dari 12 indikator yang ada. Pilih salah satu yang sesuai dengan dimensi tadi, yang mendukung dimensi tadi. Yo, baca dulu baik-baik ya, jangan asal pilih. Saya ini udah milih. Kalau saya indikator kompetensinya, kepala sekolah melakukan kegiatan
pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kayak gitu. Nah, ini pilihan dari tadi sini, Bu. Nah, tadi kan kita sudah milih indikator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Makanya saya belum kumpulin. Nanti saya jadi kalian udah oke, saya tidak kumpulkan. Ya. Kalau kepala sekolah kompetensinya 3. Iya. Ya, tidak. 24. Kepala sekolah 5. Iya, sekarang 3. Iya, memang rada-rada mirip. Ada mirip, tapi kalau kita baca detail nanti kita bisa ketemu. Tuh ada tulisannya kan, diskusi bersama dengan atasan. Siapa yang sudah pilih? Saya Pak. Ya. Nyambung nggak kita ya? Tadi kan saya anak saya itu susah diatur. Maksudnya kalau ada berisik di kelas tuh udah ngomong. Kalau saya tepuk dia atau apapun agak susah gitu. Karena saya ada beberapa anak pertama kalau muncul tuh udah eksektor kayak tadi ada senang Nah ini kalau saya indikator kompetensinya itu nyambung nggak? Dulu melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi kesehatan. Saya tanya, Bu Astuti tadi dimensinya pilih apa? Ini kelas 2 ya? Saya anggap mewakili kelas 2 ya? Mewakili saja nggak apa-apa. Bu Astuti tadi dimensinya pilih apa? Yang apa sih nama kas? Bagi sekali lagi kas kan? Bisa untuk awal lagi. Terus ke awal lagi. Harus keluar dulu. Jangan disimpan. Kenapa tadi pilih dimensi apa? Ingat nggak? Langsung ingat. Ingat tadi. Kelas 1 sudah dapat belum? Dari kelas 1 dulu deh. Saya kasih indikator kompetensinya guru melakukan kegiatan. Bukan, dimensi yang 3 tadi. Dimensi yang bilang pengelolaan dukungan psikologis. Dukungan psikologis, judulnya apa atasnya? Perhatian dan kepedulian, upaya pemberian perhatian dan dukungan. Kenapa pilih yang itu? Ya karena ini sesuai dengan apa ya kelas 1 ya. Itu kan perlu adanya motivasi dari dalam juga dari pembelajaran yang kita berikan setiap hari. Oke, indikator yang dipilihnya? Indikator yang dipilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Sama. Nah, menurut Bu Rida terkait ya itu? Kayaknya terkait Pak antara dukungan psikologis dengan. Nah, itu maksudnya. Ya, gitu maksudnya. Ya, Bu Astuti tadi dimensinya apa? Keteraturan suasana kelas, berarti manajemen kelas ya. Tadi indikatornya dipilih apa? Judulnya dulu. Judulnya keteraturan suasana kelas, dimensinya manajemen kelas. Oke, indikatornya? Indikatornya sama dengan Bu Rida. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Boleh. Ya, nyambung sih. Bu Rida juga nyambung ya? Tadi sama nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke. Kan saya sudah bilang, saya merasa kurangnya di situ. Samanya sengaja nggak? Saya kurang banget Pak di situ. Ya gitu. Kelas 3. Kelas 3 sudah dapat? Siapa yang mau mewakili? Bu Mul atau Pak Ibro? Gak apa-apa, salah satu aja, meskipun beda nggak apa-apa. Pak Ibro pilih dimensi apa? Sama manajemen kelas di dua sebelah kanan. Oh, manajemen kelas. Kenapa pilih itu? Di kelas perlu di manage lagi. Kalau kita bicara manajemen kelas, berarti kan banyak tuh di kelas di dalam. Ya, pembelajarannya, suasananya, itu manajemen. Jadi artinya kelasnya perlu di manage lagi.
udah jalannya itu. Ya, ada faktor intern dengan ekstern. Yang saya rasakan pertama itu ya salah satu temuan. Karena mungkin ketika pas atas di bawah suasana yang mama lagi berhasil itu mengganggu atau lupa. Oke. Indikator yang dipilihnya apa? Indikator yang dipilih. Ya kayak tadi itu suasana. Indikator di 12 dari bagian dari kompetensi. Indikatornya Kan kita pengembangan kompetensi nih. Kita udah melangkah ketiga loh, tahap ketiga. Pak Ibrahim pilih indikatornya apa? itu yang nanti mau kita kerjakan. Mau kita kerjakan. Aduh ada dua tapi saya sebenarnya ada dua nih saya belum. Nggak boleh dua. Direkomendasi satu aja. Satu. Iya aku ngerti. Aha. Jadi yang ada dua nih yang ada. Oh, yang menurut Pak Ibrahim kena sasaran. Pertama guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dasar atau lingkungan pembelajaran yang aman. Ah, iya. Satu lagi? Yang tadi yang satu lagi mas bola. Menurut Pak Ibrahim mana yang lebih tepat ke saya? Nah, Gitu. kalau tadi cenderung karena ketika ada kegiatan dari luar aja nggak mengganggu, jadi kita terganggu juga di luar kelas. Jadi pilih yang itu. Iya. Ya nggak apa-apa. Chef, Ya Pak, paham. ya boleh mungkin saya sedikit bukan menambahkan ya, tapi mungkin strategi bagaimana kita kan ini perencanaan yang akan kita kerjakan hari ini. Dari 12 item ini kita udah punya gambaran nih kira-kira indikator-indikator ini yang nanti akan mudah kita lakukan gitu. Dan kita udah punya konsep, misalnya saya di sini memilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kolaborasi. Nah, nanti kita akan tahu indikator kolaborasi seperti apa. Udah punya kita konsep nih, kolaborasi pesan sih tentunya dalam pembelajaran gitu. Nah, artinya di situ bisa berdiskusi, bisa kalau di saya PDOK latihan bareng gitu. Tapi maksud saya teman-teman pilih dari 12 indikator ini yang kira-kira mudah teman-teman lakukan nanti gitu. Karena kan ini rekomendasi yang sudah identifikasi atau udah dianalisis yang perlu perbaikan kan gitu kan. Nah, jadi pilih yang paling mudah untuk teman-teman gitu. Kan pasti kita memiliki analisis yang paling mudah kira-kira ini gitu, masing-masing kan beda-beda gitu. Nah, itu aja supaya nanti ke depannya kita nggak bingung lagi gitu. Paling nggak udah punya gambaran gitu dari indikator ini yang akan kita klik nanti. Oh, saya nanti akan melakukan ini nih gitu. Nah, seperti itu. Oke, gini teman-teman. Ini bentar Pak, kalau satu lagi saya ada juga cenderung ke sini. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Ini. Kok mati? Iya. Salah musibah saya tadi. Tadi gua nggak. Ini teman-teman. Saya nggak pakai ini dah, ya. Nah, itu dia. Ya. Tadi bisa. Ini teman-teman, ibu bapak, yang menjadi dasar penentuan indikator sekali lagi adalah kita merasa di mana sisi yang perlu kita kembangkan, mana yang perlu kita lengkapi, mana yang perlu kita perbaiki. Makanya kemarin disampaikan perlu kejujuran, gitu ya, kejujuran. Sebenarnya teman-teman nggak perlu bertanya ke saya nih, indikatornya apa yang cocok buat saya. Enggak salah kalau teman-teman tanya ke saya yang tanya kenapa ibu bapak pilih itu, ibu yang tanya kenapa teman-teman pilih itu, gitu. Tadi saya bilang indikator ini kan bagian dari kompetensi yang 4, harus nyambung dengan yang tadi dimensi 3 dimensi, manajemen kelas, metode pembelajaran dan dukungan psikologis, harus nyambung ke situ.
Apakah bisa sama? Bisa, meskipun dimensinya beda, tapi indikatornya sama satu dengan lain nggak masalah. Dengan catatan itu yang saya rasakan kekurangannya, gitu. Ya, Bu Mul. Saya kan keteraturan kelas, tapi indikatornya sama dengan itu saya pilih itu. Kan saya bilang lagi, Tadi baru ngomong. Bu, Ibu merasa itu yang kurang, ya udah. Nanti, ya, nanti kalau mau lebih puas lagi, diskusi ke Ibu atau ke saya, gitu. Jangan ditemukan di sini juga semuanya dibuka. Bukan apa-apa, boleh sih kita open dengan teman, malah nanti jadinya kolaboratif. Cuma khawatirnya kan tidak semua orang bisa terbuka. Kalau misalnya ya ini misal Bu Sumini pilih A, terus Pak Ibrahim pilih B, jangan begitu, nggak cocok sama lu gitu misalnya dalam bacaan sehari kan nggak boleh begitu. Karena Bu Mul dengan Bu Sumini dengan Pak Ibrahim sisi yang harus dikembangkan berbeda, pasti beda, gitu. Bos Tuti perlu menangani siswa yang rame, riuh di kelas misalnya. Pak Ibrahim sisi eksternalnya, Bos Tuti kan internal, dalam. Sementara Pak Ibrahim eksternal, udah beda itu kan. Meskipun indikatornya sama, gitu. Makanya sebenarnya teman-teman tidak perlu tanya ke saya sesuai nggak, jangan. Itu yang tahu ibu bapak teman-teman, gitu. Kecuali ibu bapak diskusi ke saya, bertanya, Pak kira-kira indikator ini cocok tidak dengan saya. Nanti saya atau ibu punya pertimbangan. Misalnya Bu Mul, sepertinya Bu Mul lebih tepat ini indikatornya, bagaimana kalau pilih yang ini, gitu. Kalau pesan dari pembicara kemarin, sebaiknya yang disampaikan pimpinan ikuti. Kira-kira kenapa? Kenapa harus kita ikuti? Otoriter dong? Bukan begitu. Karena kepala sekolah punya data kita, hasil observasi, hasil supervisi, di mana sisi kekurangan kita pada saat observasi itu. Jadi ketika kepala sekolah atau pimpinan menyampaikan sebaiknya ini, kalau ini bagaimana menurut ibu, gitu misalkan bahasa kepala sekolah begitu, bahasa pimpinan misal, ikuti, sebaiknya diikuti, karena pimpinan kita berbicara berdasarkan data, gitu. Jelas nggak? Paham ya? Jadi silakan ibu bapak pilih indikator yang mana saja, boleh. Ya, kalau mau lebih puas, ya diskusi. Itu diskusi dengan pimpinan, karena yang punya data tentang kita sebagai guru, bagaimana kualitas pembelajaran kita adalah hasil observasi atau supervisi kepala sekolah. Gitu. Seperti yang tahun lalu kan saya observasi, kan ada sisinya, ada yang sudah saya sampaikan. Itu boleh. Kalau tadi hanya sebagai gambaran kelas 1, satu saja wakili. Oh seperti itu. Kenapa pilih itu? Karena saya merasa sisi yang harus dikembangkan di situ, kompetensi saya yang harus dikembangkan di situ. Begitu Bu Mul. Ya. Ya, Ibrahim gitu ya. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Sudah pilih, nggak usah di. Jangan, kalau sudah pilih, kalau saya yakinnya di situ sudah. Ke itu Pak, maksudnya Oh, ke sini. simpan draft atau apa? Nah dulu. Ini sudah ya? Sudah. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh nggak apa-apa. Kita klik ke perilaku kerja. Perilaku kerja yang sudah saya sampaikan kemarin, berakhlak atau apa? Berorientasi pelayanan. A-nya akuntabel. Apa tuh? K kompeten. H harmonis. L loyal. A adaptif. K kolaboratif. Berakhlak. Kita klik sini ke perilaku kerja. Lanjut ke perilaku kerja. Nah, tahun 2024 kemarin ada kan? Ada 7 perilaku. Ini yang juga menjadi salah satu unsur penting penilaian kepala sekolah.
seksinya ya. Berorientasi pelayanan, silakan ibu bapak pilih, jangan ikuti ini. Kalau memang sesuai sama nggak apa-apa. Namanya berorientasi pelayanan kan artinya kita selalu memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Gitu. Kalau sudah, kalau ininya sudah, di bawahnya ada apa yang akan kita lakukan. Gitu. Pilih lagi. Orientasi. Pak kayaknya sama, ya silakan, nggak apa-apa kalau sama. Kalau ini kan memberikan pelayanan. Udah, poin 1? Udah. Hah? Poin 1 sudah? Ntar dulu, minta sekarang. Sudah? Oke, kita lanjut yang kedua, akuntabel. Bertanggung jawab. Biasanya kalau sudah ada akuntabel, tanggung jawab, ya kita akan mencari kalimat yang ada kata-kata tanggung jawabnya. Pak Hendro tadi mau menyampaikan sesuatu? Udah sih, apa? Oh, udah. Ini kenapa ya Hendro ya? Habis apa? Hah? Gobet. Tadi jas-jas. Sudah? Dua? Akuntabel? Belum? Apanya gagal? Oh, internet. Sudah dua? Baik. Lagi ngerjakan ini asik-asik, tiba-tiba perut mulus mau ke belakang, hati pada keperluan, tinggal jangan dilanjut. Klik simpan draft, misalkan nanti di rumah aku buka mau ada perubahan, simpan draft nanti ya. Oke, kalau sudah yang kedua, ketiga, kompeten, kemampuan. Tidak harus sama ya, tidak harus sama, tidak harus sama. Ibu mau melakukan apa? Menurut ibu yang terbaik yang mana? Ingat-ingat ya, singkatan berakhlak. Sekolah penggerak loh. Lupa. Ini nanti kita mau berbagi lagi dengan gugus seperti yang kemarin kan. Bicaranya kemarin siapa ya? Kemarin Bu Rosi. Bu Rosi yang kemarin kan? Ya besok yang lain lagi. Lanjut. Harmonis. Ketiga, yang keempat, harmonis. Yang harmonis, saling menjaga hubungan yang baik. Saya dengan Nopol nggak harmonis. Enggak ya? Kayaknya ada something. Kalau nggak harmonis sepertinya ada something. Soalnya yang konformal itu ya kan, kalau
Iya, saling menjaga hubungan kan baik, harmonis jadinya. Lanjut. Lanjut ya. 5. Loyal. Loyal itu integritas. Jaga nama baik satuan pendidikan. Jangan kita kerja di sini, ngajar di sini puluhan tahun tapi jelek-jelekin. Nah itu gak loyal. STS gurunya resek-resek. Jahil bully saya terus gitu. Kuat, kuat. Lanjut. Lanjut. Mutasi kemana? Yang keenam, adaptif, beradaptasi. Guru harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan situasi lingkungan yang berubah dan berkembang. Jadi kalau ditugasi jadi apapun harus siap. Itu kan Bu Anis. Kita belum tentukan ibu PJ P5. Saat saya pilih. Semoga sih masih berlanjut. Limanya. Tapi nggak apa-apa kan kita buat rencana ya. Iya, jadi panitia, jadi PJ. Udah itu lagi merancang peta pemikirannya. Lanjut ya. Terakhir, kolaboratif. Kolaborasi, bekerjasama atau bersinergi. Itu kolaboratif. Udah berakhlak, selesai. Tinggalan. Dulu, sampai sini dulu. Karena kalau sudah kerangkuman sudah tinggal satu tahap. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Gak ada. Lanjut, Dewi. Nomor 3. Nomor 3 kan tidak harus sama. Kompeten. Nah. Bima belum bisa juga buka. Ya, tapi sekarang pencetnya apa susah. Oh iya. Selain Ibrahim sudah sampai sini semua ya? Ya? Oke. Kalau yang sudah sampai sini, klik ke rangkuman. Baca dulu 2 menit. Klik rangkuman. Klik rangkuman. Udah Pak Bro? Enggak. Nomor 3 udah tadi? Rangkuman. Oke. Oke, baca dulu. Nah. Jangan klik yang lain. Jadi baca. Baca dari atas ya. Bersyukur sekolah kita sudah dibuka loh PMM. Masih banyak sekolah yang belum dibuka. Ya di kereta juga banyak cerita. Iya, nanti Bu di kereta bisa bilang, "Oh, saya sudah." Saya di belakang. Saya sudah. Pengelolaan kinerja sudah. Kita udah 100, mereka belum semua loh. Terus kalian jelasin, saya tulis di belakang udah 100%. Yang kemarin Ibu share, yang hasilnya yang sangat baik, sekolah lain belum juga ada. Iya, keren loh. Makanya jangan mau dimutasi.
Besok pensiun. Bukan ikutan Ya, lagi. sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, boleh lanjut ajukan. Belum, munculnya begini. Oh, nggak usah ngisi apa-apa ya? Jangan diklik yang biru ya. Jangan diklik yang biru dulu. Nah, udah kesini? Simpan draft. Mana tahu nanti di rumah ada yang mau diubah. Silakan. Simpan draft. Ya, lanjutkan aja. Ajukan. Ajukan, simpan draft, klik. Keluar ya. Keluar ke itu kan ke kawal tempat. Teman-teman tolong perhatikan nih. Lain waktu. Yang pertama, penulisan sekolah nggak ada lagi kata paginya ya. Kayak gitu. Nggak boleh. Enggak, pagi kayak PG kayak nggak usah. 01 cukup. Ya, nggak ada lagi kata-kata paginya. Nah, sekarang nanti di rumah teman-teman bisa cek kinerja BKN. Nanti disinkronkan. Ibu bapak bisa lihat, teman-teman bisa lihat hasil nilai SKB 2024. Cuma kan nggak perlu di print, lihat saja boleh, nggak apa-apa. Jadi disinkron, tadi boleh sampaikan. Kinerja BKN. Sebelumnya kan nilai kita linco pasar ibu. Sekarang sudah. Yang kedua, mulai sebenarnya beberapa waktu lalu itu sudah ditetapkan bahwa Jakarta bukan lagi daerah khusus, ya, tapi bukan lagi istimewanya. Jadi daerah khusus Jakarta, istimewanya sudah hilang, makanya kop surat itu udah nggak terpakai, nggak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi di kop surat di mana-mana itu udah nggak boleh, itu sudah keluar keputusannya. Jadi hanya daerah khusus Jakarta. Nggak boleh lagi pakai kata-kata ibu kota karena sudah sah ibu kota tidak sah. Ibu kotanya dari isi dari pindah toh. Kalau keluar ke pres. Oke, enggak jadi pindah. Istananya kan pindah, Pak. Nah, nanti kalau teman-teman mau diskusi dengan kepala sekolah, ya, atau misalkan kepala sekolah panggil kita, menunggu sampai nanti saya komunikasi dengan ibu dulu, kapan boleh diajukan. Kalau boleh, ya sudah, nanti tinggal langsung aja klik yang ajukan. Ya, kalau ibu bilang saya mau diskusi dulu, tunggu panggilan. Ya teman-teman ya. Sampai di sini nanti kalau sudah di rumah aku mau buka, mau ada yang diperbaiki karena tadi mungkin kayaknya ada yang kurang sesuai, klik lanjutkan saja. Tapi nanti kembali lagi ke draft ya, jangan ajukan. Begitu sampai rangkuman, lanjutkan ajuan, draft, simpan draft. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, siapa yang bersedia nanti jadi pembicara di Kompel Gugus? Ya. September saya. Nah, Sumbar. Bulan September. Saya. Jadi pembicara. Apa? Yang kayak kemarin tuh. Sekolah apa aja kemarin ya? Paham? 01, jadi 01, 02, 06, DDS 05, Alaksana 8 sekolah. Pak Asep, Ya. saya jadwalnya September ya. September kita saya odong-odong ya. Kita jemput mau bareng-bareng. Ada yang mau tanya atau menyampaikan hal lain 5 menit? Pak, kalau tinggalin saya kan udah isi. Nggak usah nanya bulan, kereta boleh apa? Tapi belum disimpan. Udah. Keluar. Bu Bapak, teman-teman, tolong di kelas sambil sebelum mengajar sampaikanlah arahan 5 menit. Ini rupanya di WC perempuan juga sekarang kok banyak. Ada E tadi. Ada E-nya. Gimana sih dipindahin malah? Akhirnya paling. Ininya
nggak bisa Nah, makanya coba deh diajarkan, terutama kelas rendah. Sebelum buang air atau menjelang buang air, nyalakan dulu kerannya. Saya waktu Jumat saya sudah sampaikan. Nyalakan dulu kerannya supaya airnya ada, baru buang hajatnya. Supaya ketika buang air mau cebok, perlu disedot ada airnya. Iya. Nah, kalau yang ruang pertama memang agak mampu. Yang pertama ya, makanya diarahkan aja, jangan di ruangan yang pertama ya. Iya, Buat gampang berarti aja. dipulisin Ngerokoknya sembarangan ya? Enggak, orangnya pada saat sekolah. Iya. Tegur. Saya takut. Kalau takut bilang ke saya. Takut. Kan saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Siapa yang ngelapor ke BK ya? Iya. Tidur di musola, ngerokok. Saya masih ya Ustaz. Kalau ini nyaman, Nggak buka aja. bilang. Musola kan jarang dipakai. Buka aja udah. Kuncinya bisa apa? Kalau ada Oh, gembok. udah hilang. Ada nggak gembok? Kuncinya kayaknya ada. Kan beli aja. Enggak, beli aja lah untuk tadi. Iya, masalahnya nggak hilang Pak Sep. Teman-teman kalau lihat rokok, Saya hanya tukangnya kalau tidak berani negur, bilang ke guru yang laki-laki, suruh tegur. Pak, Bu, sama kemarin Bu Lora berani ya tegur? Sama siapa? Nggak apa-apa, tegur aja. tadi di WC, saya lagi sipit, bau banget. Kan ditipin. Enggak. Oh, Dia masih ngomong, ngerokok. ah, beli rokok beli ya. Oh, Tegurin aja kalau ada lihat orang yang ngerokok. Jangan dibiarkan, karena memang nggak boleh. Kalau ada yang tanya mana suratnya, mana aturannya, dulu nggak pernah nanya begitu. Ya, memang nggak boleh kita sekolah yang terlarang dengan rokok. kelas 1 kalau di EN nyantri. Di samping komandornya aja suruh. Pemiatnya nggak pernah datang. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau dibahas? Tadi ibu bilang tanggal 27 apa? Oh, senam. Itu hari apa? Jumat. Tanggal 27 kan katanya mau, tapi kan kita sebelum mau pembagian anak yatim. Pak, Iya. 25 tadi kasihnya. Aku puasa nih Pak. Oh iya, Januari. Ada lagi? Teman-teman. Ini satu lagi nih. Ya, 3 menit. 2 menit. Nggak merasa lebih baik dari teman-teman kita. Pertama kalau upacara. Ada ya? Kita akhiri dulu acara ini. Alhamdulillah sudah jalan. Insyaallah hasilnya juga nanti akan baik. Amin. Makanya terutama untuk sekolah. Sehat-sehat selalu. Yang penting adalah sehat. Ya, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.